kita akan bahas tentang istiqomah di zaman fitnah. Tentunya kita semua menyadari bahwasanya fitnah di zaman kita sangat luar biasa, yang tidak pernah ditemui oleh orang-orang tua kita dulu, apalagi nenek moyang kita ya. Fitnah dalam hal ini kembali kepada dua hal, yaitu syahwat dan syubhat. Syahwat yaitu yang membuat syahwat manusia bergejolak, baik seperti aurat wanita yang terekspos dan terpublish di mana-mana ya. Kemudian syahwat juga terkait dengan dunia, di mana terbuka dunia luar biasa dengan berbagai macam keindahannya ya. Syahwat kekuasaan yang juga terbuka selebar-lebarnya ya. Ini terkait dengan syahwat ya. Kemudian juga terkait dengan syubhat. Syubhat itu hal-hal yang bisa membuat seorang rancu tentang akan agamanya ya. Pemikiran ateis di mana-mana tersebar, liberalisme tersebar di mana-mana ya. Syubhat ya. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang, orang memahami agama dengan seenaknya sendiri, memahami agama sesuai dengan hawa nafsunya, dan sekarang tersebar di mana-mana ya. Kalau dahulu memang susah tersebar karena tidak ada ya sarana untuk mengaksesnya. Sehingga kalau zaman dulu seorang dalam rumah dia selamat, lazimi rumah selamat. Kalau zaman sekarang orang melazimi rumah juga tidak selamat. Selama dia punya gadget, dia punya HP, kuotanya masih ada, maka dia bisa mengakses apa saja yang dia mau, ya. Apa saja yang dia mau. Dan apalagi ditambah dengan sifat manusia yang kepo, ingin tahu. Lihat saja anak muda banyak yang terjebak dalam agnostik ya. Yaitu ragu Tuhan ada atau tidak, dimulai dari kepo, ingin tahu. Bahkan di antara mereka ada yang ditantang, kamu coba deh pelajari agnostik, Tuhan ada atau tidak. Dengan modal agama yang minim, akhirnya terjebak dengan berbagai macam syubhat, akhirnya ragu dengan adanya Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya tidak mengatakan Tuhan tidak ada, tapi saya belum menemukan dalil yang menunjukkan adanya Tuhan. Sama saja. Sama saja. Ini mulai tren di kalangan anak muda ya. Belum lagi syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh kelompok sesat seperti Syiah ya, yang akhirnya mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terlalu banyak ya syahwat dan syubhat yang tersebar sekarang ini ya. Oleh karenanya zaman kita ini zaman yang di puncak-puncak fitnah yang tidak ditemukan oleh nenek moyang kita terdahulu. Sehingga untuk bisa bertahan di zaman seperti ini memang sangat berat. Dan ini pernah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya'ti 'alan nasi zamanun", akan datang kepada manusia suatu zaman, "as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabid 'alal jamr". Akan datang suatu zaman kepada manusia yang seorang yang sabar di antara mereka untuk menjalankan agamanya seperti orang memegang bara api, yaitu sulit dia istiqomah, sulit dia untuk tidak bermaksiat, sulit untuk menahan pandangannya, sulit untuk menahan pendengarannya, sulit untuk mengekang lisannya, sulit. Pinginnya nimbrung dalam fitnah, pinginnya terjun dalam fitnah. Karena Rasulullah mengatakan, al-sabiru fihim ala dinihi kal qabid alal jamr. Yang sabar di antara mereka menjalankan agamanya seperti seorang yang memegang bara api. Al-Qari berkata, Mula al-Qari, "Al-zahir anna ma'na al-hadith kama la yumkinul qabdu alal jamra illa bi sabrin syadid wa tahammuli ghalabatil masyaqqah, kadzalika fi dzalika az-zaman la yutasawwaru hifdzu dinihi wa nuri imanihi illa bi sabrin azim." Beliau berkata, zahir dari makna hadis ini, sebagaimana tidak mungkin seorang bisa bertahan memegang bara api kecuali dengan kesabaran yang luar biasa. Bara api itu kalau dipegang lama-lama dia dingin, tapi butuh kesabaran luar biasa. Dia sabar panas luar biasa, dan dia harus berusaha melawan kesulitan yang luar biasa. Maka demikian pada zaman tersebut tidak mungkin tergambarkan seorang bisa menjaga agamanya
dan bisa menjaga cahaya imannya kecuali dengan kesabaran yang agung. Saya rasa zaman kita ada bagian dari zaman tersebut ya. Oleh karena siapa yang bisa bersabar, pahalanya sangat besar. Dalam hadis yang lain, makna yang sama, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min waraikum ayyamus sabr." Sungguhnya setelah kalian akan datang hari-hari kesabaran. Lil mutamassiki fihinna yauma idzin bima antum alaihi ajru khamsina minkum. Siapa yang bersabar di zaman tersebut dengan apa yang kalian tempuh sekarang ini, itu bersabar dengan jalannya para sahabat, bersabar dengan agamanya para sahabat yang ditempuh oleh para sahabat, maka akan mendapatkan pahala 50 dari kalian. Qalu, para sahabat berkata, "Ya Nabi Allah, aw minhum?" Ataukah maksud Anda mendapatkan pahala 50 kali lipat dari seperti mereka? Kata Nabi, "Bal minkum," yaitu seperti 50 kali lipat dari kalian. Artinya sahabat tidak mendapati, mereka dapat ujian model lain, tapi kita juga di zaman yang luar biasa, fitnah luar biasa, dan kita sudah melihat banyak orang berjatuhan, banyak orang berguguran ya. Fitnah wanita luar biasa, fitnah popularitas luar biasa, fitnah jabatan luar biasa, fitnah tontonan luar biasa. Film Korea mendominasi, film India terdominasi, film di mana-mana, tontonan di mana-mana, berita-berita dan berbagai macam dunia tontonan, jadi tontonan kita sehari-hari. Fitnah-fitnah yang dulu tidak ada sekarang terlihat. Dulu mungkin tradisi orang-orang kafir kita enggak lihat dan kita tidak bisa merasakannya karena mungkin kekurangan uang atau tidak sampai ke daerah kita. Sekarang apa yang dilakukan orang kafir bisa sampai ke sini. Orang-orang Islam sudah berjalan-jalan ke sana, kemudian bawa tradisi mereka bawa ke sini. Ya. Mulai hobi dengan hobi-hobi yang mereka lakukan, style dengan style-style yang mereka lakukan. Fitnah sangat mudah. Dengan ditambah lagi dengan dibukanya dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang alhamdulillah ekonomi semua orang rata-rata baik dibandingkan nenek moyang kita dulu. Sehingga untuk mengakses maksiat sangat mudah. Kalau kita mendengar cerita-cerita terlalu banyak kalau orang berjatuhan dalam fitnah. Maka bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah di zaman yang berat seperti ini ya? Terkadang fitnah masuk di rumah kita tanpa kita sadari. Terkadang anggota keluarga kita terfitnah luar biasa. Sebagian orang sudah meletakkan anaknya di pondok sampai SMA, hafal Quran, tahu-tahu setelah itu terfitnah. Masuk kuliah, masuk ke dunia ikhtilat, campur laki-laki perempuan, dia tidak kuat, terfitnah akhirnya. Terfitnah. Di antara mereka ada yang buka jilbab, di antara mereka ada yang kembali seperti anak jalanan. Dan demikian juga orang yang sudah lama ngaji bisa terfitnah, salah pergaulan, salah komunitas, salah grup, terbukalah dunia di hadapannya. Yang tadinya senang beribadah, yang tadinya sibuk baca Quran, mulai meninggalkan, sibuk dengan dunia, sibuk dengan glamornya kehidupan. Kalau ibu-ibu sibuk dengan yang branded kalau punya uang. Kalau enggak punya uang, nonton orang yang berbranded. Waliyadzubillah. Ya, ini yang terjadi. Orang sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata istrinya terfitnah. Sudah berusaha semaksimal, ternyata suaminya terfitnah. Sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata anaknya terfitnah. Ini terjadi. Oleh karenanya kita sekarang sama-sama saling ya menasihati ya, bagaimana cara kita bisa istiqomah di zaman yang berat seperti ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi selamat. Maka ada beberapa hal yang ingin saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan juga bagi para hadirin dan hadirat. Di antaranya, agar kita selamat di zaman fitnah ya, agar kita bisa istiqamah, pertama tentunya banyak-banyak berdoa kepada Allah. Banyak-banyak berdoa. Kita kalau tidak dibimbing oleh Allah, kita akan terjatuh. Dan subhanallah, kapan kita terjatuh kita enggak tahu. Saya dapati sebagian orang terfitnah umur 50-an ke atas baru terfitnah ada.
Ada kawan, sebenarnya cerita aja, ada kawan di Madinah, kerja di Madinah, pulang pergi. Masya Allah, soleh, sering ke Masjid Nabawi, ya, ngobrol sering. Tahu-tahu dia mimpi yang buruk tentang istrinya. Dia cerita sama saya. Akhirnya dia pulang, dia dapati sebagaimana yang dia lihat dalam mimpi. Ternyata istrinya sudah 50 tahun ke atas nih. Istrinya pacaran di Facebook. Subhanallah. Pacaran di Facebook, ketemu pacar lama, CLBK, cinta lama belum kelar ya. Akhirnya cerai. Ya, maksudnya fitnah datang kapan saja. Bukan mesti anak-anak muda aja, anak muda ya terfitnah wajar. Ada orang tua juga terfitnah. Ini nyata dan kasus seperti ini banyak. Kata orang puber ketiga. Bukan puber ketiga, terfitnah bahasanya. Bukan puber ketiga, dia terfitnah. Kenapa? Karena dia tidak menjaga diri, akhirnya dia melihat dunia, tidak jaga pandangan, akhirnya terfitnah. Ada lagi anaknya terfitnah. Subhanallah, udah pondok, udah sekolah, sampai punya hafalan puluhan juz. Subhanallah, kuliah terfitnah. Sampai enggak sholat. Sampai ya Allah, betapa sedih orang tua. Sampai dia bilang sama saya, Ustaz, kalau saya suruh bayar taruhlah 10 miliar saya akan bayar, bagaimana saya supaya bisa kembali lagi seperti dulu. Fitnah datang belakangan. Dia menyangka sudah selamat anaknya, ternyata di ujung terfitnah. Datang tanpa dia duga. Maka ini menunjukkan kita ini sangat lemah. Controlling kita pun sangat lemah. Kita enggak mampu mengontrol istri kita, enggak mau mengontrol suami kita, enggak mau mengontrol anak-anak kita. Circle mereka terlalu luas, komunitas mereka terlalu banyak, jaringan mereka terlalu besar, ya. Network mereka terlalu luas. Mereka gen Z sekarang, kita gen aluminium, gen besi dan aluminium, ya. Mereka sudah luar biasa. Oleh karenanya, yang paling utama dalam agar kita bisa terjaga di zaman seperti ini, banyak-banyak berdoa. Di antaranya doa-doa yang mungkin sering kita ulang-ulang dan ini sering diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelihatannya sederhana tetapi sangat bermanfaat bagi orang yang menghayati doa tersebut. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Harus kita sering ulang-ulang, wahai zat membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hati ini sangat mudah berbolak-balik, sangat mudah. Tadinya senang, candu baca Quran, tiba-tiba canduannya berubah jadi candu nonton film, berubah. Tadinya candu baca Quran, jadi candu pingin ngaji terus, ikut pengajian, berubah. Sekarang candunya nonton berita, yang nggak habis-habis. Berita terus, berita olahraga, berita ijazah, berita preman lah, berita apalah, waduh, candu. Terus hati sangat mudah berubah, sangat mudah sekali. Kalau tidak jaga, mudah berubah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai bolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agama. Tadinya masya Allah senang ibadah dalam kesendirian, ikhlas, tidak ada pikiran duniawi, tiba-tiba berubah. Pinginnya terkenal, pinginnya populer, sibuk cari follower. Bagaimana membranding diri, sibuk, hati berubah, tidak kuat menghadapi fitnah di depan. Tadinya seorang lelaki yang masya Allah bertakwa kepada Allah, kalau sama wanita tundukkan pandangan, tidak suka ketawa ketiwi sama ibu-ibu, tahu-tahu jadi lelaki yang genit, berubah genit, jaga penampilan, keluar necis terus, bukan di depan istrinya, di depan istri orang, berubah. Hati ini mudah berubah. Makanya berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rasulullah SAW saja paling banyak baca doa ini, sampai ditanya oleh Ummu Salamah kalau tidak salah, ya Rasulullah, Anda sering kali baca doa seperti ini. Ya. Maka Rasulullah menjelaskan, innal quluba baina asbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya hati itu berada di antara dua jemari Allah, Allah bolak-balik yang Allah kehendaki. Ya.
In syaa'a aqamaha wa in syaa'a azaghaha. Kalau Allah berkehendak Allah jadikan dia istiqamah, kalau Allah berkehendak Allah menjadikan dia menyimpang. Di antara doa juga, ya muqallibal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ini doa model kedua. Wahai zat yang bolak-balikan hati manusia, sarrif qalbi ala ta'atik. Palingkanlah hatiku kepada ketaatan yang lain. Dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Jadi hati kita tidak berpaling di luar ketaatan, karena ketaatan variasi. Dari tadinya suka baca Quran, tiba-tiba rindu pingin solat malam, tiba-tiba rindu pingin baca tafsir, tiba-tiba rindu pingin sedekah, tiba-tiba rindu pingin silaturahmi, tiba-tiba. Jadi hati berbolak-balik pada ketaatan satu kepada ketaatan yang lain. Ini di antara doa yang kita serius membacanya, sehingga yang kita pikirkan selalu dari satu ketaatan berikutnya. Yang jadi kecenderungan hati kita dari satu ketaatan berikutnya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang agung yang mungkin kita meremehkan doa tersebut karena sering kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Inilah doa yang paling terbaik karenanya diwajibkan oleh Allah bagi kita minimal 17 kali bagi orang yang mukim baca 17 rakaat sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Dan kalau kita lihat Al-Fatihah itu semuanya mukaddimah menuju doa ini. Kita puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, pujian. Ar-Rahmanir Rahim, pujian. Maliki Yaumiddin, mengagungkan Allah. Kemudian berikrar, bertawassul dengan amal soleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru permintaan ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tegarkanlah aku di atas agamamu, istiqomahkan aku, tambahkanlah petunjuk bagiku, ya, bukakanlah bagiku cakrawala kebaikan-kebaikan sehingga aku sibuk dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Berilah petunjuk agar aku ketika menjalankan suatu ketaatan dengan sempurna, dengan optimal mungkin. Itu namanya ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita salat dengan yang optimal. Kalau kita sedekah yang optimal. Kalau kita ngaji yang optimal. Kalau ngurus keluarga yang optimal. Butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mau saya sampaikan doa-doa yang mungkin kadang-kadang kita remehkan, ternyata kalau direnungkan maknanya sangat dalam. Dan mungkin yang terakhir doa yang ingin saya sampaikan, yaitu doa yang diriwayatkan Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa terkait fitnah. Berkata kepadaku Rasulullah sallallahu, beliau berkata, ya Shaddad bin Aus, wahai Shaddad, idza ra'aitan nasa qad iktanazu adz-dzahaba wal fiddata fagnas haula'il kalimat. Wahai Shaddad bin Aus, jika kau melihat orang sudah sibuk menyimpan emas dan perak, itu sibuk dengan harta, bangga dengan mobil baru, beli mobil baru, upload, publish, bikin status. Ya. Bangun rumah baru, bikin status, ya. Beli dompet baru, bikin status. Apa lagi? Pokoknya yang baru-baru bikin apa? Status, semuanya bikin status. Pamer. Kalau dia enggak pamer, dia enggak bikin status. Dia bikin status buatnya apa? Buat pamer. Nanti dia bilang bersyukur kepada Allah, padahal niatnya apa? Pamer. Kalau kau lihat orang sudah sibuk kumpulin harta, maka kumpulkanlah kalimat-kalimat ini, berikut ini. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau tsabat. Tsabat maksudnya istiqamah di atas perkara, di atas agama. Wal azimata ala rusyd. Ya Allah, kokkanlah aku kesungguhan di atas kebaikan. Azimatu tekad yang kuat dalam melakukan kebaikan. Ar-rusyd itu segala perkara baik. Ya, ini di antara doa. Ya. Jadi Allah as'aluka tsabata fil amr wal azimata ala rusyd. Ya, ini doanya masih panjang lagi, tapi di antara potongannya adalah doa tersebut. Ya. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kekokohan, tegar di atas kebaikan, di atas agama, wal azimata ala rusyd, dan juga tekad, semangat dalam melakukan kebajikan. Sehingga kita tidak terbedaya, tidak tergiur dengan orang-orang yang sibuk dengan dunia yang glamor. Kita berusaha tetap istiqomah di atas agama. Tapi yang pertama, seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa Nabi berkata doa zikir pagi petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa asli sya'ni kullahu wa la takilni nafsi tarfata ain. Ya Allah, ya, perbaikilah segala urusanku, ya,
dan jangan kau tinggalkan aku ya ke atas diriku sendiri, pasrahkan diriku pada diriku meskipun hanya sekejap mata. Perbanyak doa. Yang kedua, di antara hal yang bermanfaat ketika kita menghadapi zaman fitnah, berusaha kita berlezat-lezat dalam ibadah. Ini salah satu poin penting sehingga kita menemukan kelezatan yang itu berupa ketaatan, sehingga kita terlalaikan dari hal-hal yang membuat kita terfitnah. Berusaha kita merasa lezat dalam salat. Berusaha kita nyaman ketika misalnya baca Quran. Berusaha kita sibuk berlezat-lezat dalam pengajian. Bikin panitia pengajian, sibuk pengajian, sehingga kita tersibukkan dengan hal-hal ibadah yang kita merasakan kelezatan dalam ibadah tersebut. Kemudian bangun salat malam, berusaha kita menikmati salat malam tersebut. Baca Quran dalam kesendirian, kita berusaha menikmati kesendirian kita tersebut. Belajar baca kitab, baca buku agama, sambil kita baca sendiri, kita minta petunjuk kepada Allah sehingga kita nikmati. Kapan kita sudah menikmati ibadah? Kalau kita maksiat, kita ada hal yang hilang, ada hal yang hilang. Jangan sampai kita hanya sekedar ibadah karena ini kewajiban tanpa kita sertakan ada kelezatan di situ. Makanya di antara rukun ibadah hati yaitu khauf, raja dan al-mahabbah. Bagaimana kita berharap kepada Allah, takut kepada Allah, juga kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai timbul dalam diri kita rindu ingin baca firman Allah. Rindu untuk melantunkan ayat-ayat Allah ketika sedang salat malam. Rindu ingin belajari apa sih isi surat Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirim melalui nabinya, Al-Qur'an, apa sih maksudnya? Jadi nikmati hal tersebut. Ibu-ibu juga demikian, ibu-ibu kalau beribadah jangan buru-buru. Allah memuji ibu-ibu yang qanitat ya. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Wanita salihah adalah wanita yang qanitat. Qanitat maknanya adalah al-khusyu' ad-dawam was-sukun, kata Ibnu Katsir, yaitu continue dan tenang. Seorang dikatakan kunut yaitu jika dia beribadah continue dan dia tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Kata Allah, "May yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihah nu'tiha ajraha marratain wa atadna laha ajran karima." Siapa di antara kalian para istri Nabi yang kunut kepada Allah dan Rasulnya dan mengamalkan amal saleh, maka kami akan berikan dia ampunan dan kami akan siapkan ganjaran yang mulia. Jadi kita nikmati. Kalau mau salat fardu, salat dulu 2 rakaat, salat qabliyah, nikmati. Ini muqaddimah. Terus salat fardunya, kalau hati mulai lari kemana-mana, kembalikan lagi, nikmati apa yang kita baca. Berusaha pahami apa yang kita baca. Jadi berusaha nikmati ibadah dan sibukkan diri dengan ibadah-ibadah sehingga kita merasa nikmat. Sampai kita merasakan kalau kita tidak salat malam ada yang rugi. Kok saya hati enggak tenang hari ini? Kenapa saya tidak salat malam? Sampai hari-hari kita lewati kalau kita enggak baca Quran kita merasa ada yang kurang. Saya kok enggak baca, hati kok hanya keras. Ini di antara cara yang efektif. Sehingga kita kalau bermaksiat kita takut kelezatan tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusaha jangan sekedar ibadah. Yang penting kewajiban sudah saya selesaikan. Enggak, itu kita harus lebih daripada itu. Oleh karena ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Bapak, berusaha nikmati ibadah. Maka sampai tentu kita susah seperti derajat Nabi, tapi Nabi berkata tentang salatnya, "Wa ju'ilat qurratu aini fis salat." Allah menjadikan kebahagiaanku pada salat. Siapa yang sudah berlezat dalam ibadah, insyaallah dia bisa istiqamah. Taib, di antara cara agar kita bisa istiqamah ya, bersabar di atas sunnah. Dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha." Ini terutama dalam rangka untuk terlepas dari fitnah syubhat. Kata Rasulullah SAW bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa di antara kalian yang hidup setelahku, dia akan melihat banyak perselisihan dalam permasalahan dunia, dalam permasalahan agama. Tapi apa solusinya? Ya, fa alaikum bi sunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan apa? Sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, yaitu sunnah para khulafa'ir rasyidin, itu di antaranya sunnah para sahabat.
Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan geraham kalian. Kemudian wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sungguh perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini di antara cara efektif agar kita terhindar dari fitnah syubhat. Berusaha kita jalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang baru dalam agama berusaha tidak kita ikuti. Kalau ada yang bikin perkara baru kita ragu, ya udah kita tinggalkan. Adakah sunnah Nabi seperti itu dalam beribadah? Siapa yang paling hebat beribadah? Tentu Nabi dan para sahabatnya. Rasulullah SAW bersabda, ya, khairul kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik firman adalah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi ajarkan itu yang paling terbaik, yang paling mendatangkan kebahagiaan, yang paling mendatangkan keselamatan. Maka jalani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala perkara yang baru kita tinggalkan, jangan ikuti. Ada orang punya ide ibadah begini, ibadah begitu, ibadah loncat-loncat, ibadah goyang-goyang, ibadah nyanyi-nyanyi. Nabi dulu begitu kah ibadahnya, sambil nyanyi-nyanyi, sambil loncat-loncat, sambil nari-nari? Kalau enggak, udahlah saya enggak. Kamu aja, saya enggak. Saya enggak. Kenapa? Ibadah Nabi yang terbaik. Dulu para sahabat menjadi hebat, menjadi mulia, iman yang tinggi, bukan begitu cara mereka. Saya enggak ikut-ikutan. Kalian mau lakukan silakan. Ini agar kita selamat dari apa? Syubhat. Dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi juga menyelamatkan dari syahwat, menyelamatkan dari syubhat. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, ya, falyahdhar, di akhir surat An-Nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Waspadalah orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, hendaknya orang yang menyelisih perintah Nabi waspada, an tusibahum fitnah, jangan sampai mereka terkena fitnah. Jadi orang kalau menyelisih sunnah Nabi akan terkena fitnah. Apa ada orang ngaji kemudian pakai DJ? Ada. Ini ngaji sekarang pakai DJ. Tapi orang yang dia cari bukan materinya, yang dia cari adalah jogetnya. Kumpul laki-laki, laki perempuan, ikhtilat, campur, joget sana, joget sini. Cuma dibumbui pengajian sedikit, rame, tapi apa isinya? Apa yang dia pelajari di situ? Apakah dia jadi faqih, belajar agama, ngerti akidah, ngerti fikih, ngerti adab? Tidak ada, nol semuanya. Yang ada ikhtilat, laki-laki perempuan, joget-joget. Apa itu yang membuat generasi menjadi baik? Apakah itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah itu yang diajarkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Seperti itu cara membuat agama ini menjadi jaya, menjadikan kaum muslim menjadi jaya, punya identitas yang bangga dengan identitas tersebut? Tidak ada, bukan itu. Maka agar selamat dari fitnah syubhat, hal-hal yang aneh-aneh tinggalkan. Ibadah alam jelas banyak, salat malam, puasa, Senin Kemis, puasa Daud, sedekah, banyak ibadah. Zikir, banyak ibadah. Tidak ada Rasulullah ajarkan joget-joget, nari-nari, laki perempuan, ya. Taib. Demikian juga tadi saya sudah singgung, berpegang teguh dengan sunnah juga menyelamatkan dari fitnah syahwat. Ya, ini nasihat kepada para wanita terutama. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang istri-istri Nabi, silakan ibu mungkin baca, silakan buka surat Al-Ahzab, ya. Surat Al-Ahzab mulai dari ayat 28 sampai ayat 34, 28 sampai 34. Nabi menasihati istrinya. Ya Allah berkata, ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidul hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu. Ini kisah istri-istri Nabi waktu itu lagi kompak minta tambahan uang dapur, ceritanya demikian. Kenapa? Karena waktu itu banyak futuhat Islamiyah, banyak jihad-jihad sehingga banyak dapat ghanimah. Kemudian sebagian sahabat mungkin memberikan kepada istri-istri mereka.
Kemudian istri Nabi juga terpengaruh, ingin punya juga uang dapur dinaikkan. Maka mereka kompak, mereka minta sama Nabi. Padahal Nabi adalah imamnya orang-orang yang zuhud. Dan Nabi mengajarkan kepada keluarganya untuk zuhud. Dan Nabi mengajarkan kepada putri-putrinya untuk zuhud. Ketika mereka minta uang dapur naik, namanya sahabiyat, ada kekeliruan, maka Allah didik mereka dan Allah turunkan ayat-ayat ini. Saya bacakan dengan singkat. Kata Allah, ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian ingin dunia dan perhiasannya, hidup glamor, kemarilah saya kasih, tapi kita cerai, saya ceraikan baik-baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah, tapi kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya dan surga, fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azim. Allah akan siapkan bagi wanita-wanita yang baik di antara kalian ganjaran yang besar. Kemudian Rasulullah mengingatkan, ya nisa'an nabi, may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Hati-hati wahai para istri Nabi. Siapa di antara kalian yang melakukan perbuatan keji, maksiat, dia akan mendapatkan azab double 2 kali. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqnut minkunna, dan siapa yang kunut tadi? Kunut apa tadi maknanya? Mudawamah, dawam, yaitu continue, dan apa? Sukun, tenang. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Siapa di antara kalian yang kunut dalam beribadah, beramal saleh, kami akan berikan ampunan, kami akan berikan ganjaran yang mulia. Kemudian Allah kasih larangan-larangan. Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahdim minan nisa'i ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad. Ibu-ibu tolong perhatikan apa yang sampaikan ini kaitan dengan ibu-ibu. Wahai istri Nabi, kalian tidak seperti wanita-wanita yang biasa. Maka kalau berbicara jangan mendayu-dayu. Bisa jadi orang yang punya penyakit hati condong kepada kalian. Wa qulna qaulan ma'rufa. Kalau bicara yang wajar-wajar saja. Jangan sampai mendayu-dayu. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna." Hendaknya kalian menetap di rumah, jangan suka keluar. Qarar di rumah, jangan suka hobi keluar, hobi di rumah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Jangan kalian keluar bertabarruj, berias, tampil. Tabarruj itu maknanya di buruj, buruj artinya tampil. Jangan kalian suka tampil, sedikit-sedikit tampil. Sedikit-sedikit bikin status. Makan di restoran bikin status, di komunitas, di grup alumni. Ya. Lagi safar bikin status, lagi naik bisnis kelas bikin apa? Status. Sampai saya pernah naik pesawat, naik bisnis kelas dibayarin orang, bukan bayar sendiri. Ketika saya mau naik ke kursi, ternyata ada perempuan duduk di situ, lagi duduk begini. Apa saya salah duduk? Saya lihat tiket sudah benar. Ternyata ada temannya foto. Kata dia, sudah dia pulang pergi ke ekonomi. Ternyata dia cuma mau bikin status. Jadi mas saya subhanallah suka tampil. Wala tabarrujna tabarruj jahiliyatul ula. Jangan suka tampil sehingga jadi pusat perhatian lelaki dengan menampakkan sebagian keindahan dirimu, kecantikanmu sebagaimana orang-orang jahiliyah yang dulu. Wa aqimna salata wa atina zakat. Sibuklah salat, sibuklah bayar zakat. Wa atina Allah wa rasulah, taatlah Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait. Allah ingin menghilangkan kotoran dari keluarga kalian. Wa yutahhirakum tathira, dan Allah ingin bersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya. Allah berfirman lagi, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian wahai istri-istri Nabi berupa ayat-ayat Allah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Allah tutup nasihat yang panjang ini dengan firman-Nya, innallaha kana latifan khabira. Sungguhnya Allah latif, maha lembut dan maha mengetahui. Apa maksudnya Allah latif? Allah latif di antara maknanya yaitu Allah menggiring kepada kebaikan kepada kalian dengan perkara-perkara yang kalian tidak sukai. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia digiring, saya sampaikan pernah ceramah di sini tentang ini. Nabi Yusuf alaihissalam digiring menuju seorang bangsawan dengan cara apa? Dengan musibah-musibah yang bertubi-tubi. Dimusuhi oleh kakak-kakaknya, dilempar dalam sumur, dibuka bajunya, di luar jadi budak, dijual jadi budak, uangnya diambil sama kakak-kakaknya. Setelah itu dia dituduh berzina, kemudian dipenjara, akhirnya ujung jadi bangsawan.
Nabi Yusuf cerita tentang kebaikan Allah. Kata Nabi Yusuf, wa qad ahsana bi, Allah telah berbuat baik kepadaku. Tatkala Allah begini, di akhir Nabi Yusuf berkata, inna rabbi latiful lima yasha, sungguhnya Allah sangat lembut dengan apa yang dia kehendaki. Yaitu seakan-akan aku ini dibawa pada perkara yang buruk, ternyata ujungnya adalah keindahan. Wanita harus sadar ketika Allah larang dia untuk berbicara dengan genit, untuk kebaikan dia. Ketika Allah suruh dia untuk nyaman di rumah agar tidak terkena fitnah, agar dia happy di rumahnya, bagaimana ciptakan kehidupan keindahan di rumahnya. Agar dia tidak suka bertabarus, dia pikir orang bertabarus dapat kebahagiaan. Lihat orang kafir, emang mereka bahagia? Mereka tidak bahagia yang suka keluar rumah. Mereka tidak bahagia. Di rumah sengsara ketemu suami, senangnya ketemu semua suami orang lain, ingin memiliki, ternyata suami orang lain. Akhirnya selingkuh. Emang mereka bahagia? Mereka tidak bahagia. Minum khamar, narkoba, mereka bahagia karena sering keluar rumah. Terlalu banyak yang dilihat dunia, duit enggak ada. Sengsara atau tidak? Sengsara. Lihat tas baru, lihat ini baru, lihat anu baru, lihat ini baru. Duit enggak ada, sengsara enggak? Sengsara ibu-ibu. Dipikir kalau keluar rumah itu membahagiakan, tidak. Kalau hobi keluar rumah tidak bahagia. Sesekali keluar rumah oke. Jadi wanita seakan-akan dikekang itu, kamu dikekang itu karena kebaikanmu, agar kau tidak terfitnah. Makanya Allah mengatakan, wa kana Allah, innallaha kana latifan khabir. Allah latif. Sekarang wanita misalnya dianjurkan ketika bersafar dengan mahram. Demi siapa? Demi dia. Suaminya temani, kalau enggak anak laki-lakinya, kalau enggak kakak laki-lakinya, kalau enggak adik laki-lakinya, kalau enggak omnya, mahramnya temani dia. Kenapa? Dia nyaman, tidak terganggu. Ada keperluan suaminya atau mahramnya yang bekerja, jadi ratu di selama perjalanan. Coba kalau dia jalan sendiri, dia terfitnah. Duduk di pesawat, di bisnis kelas. Tahu-tahu ada laki-laki lain di bisnis kelas berdamping dengan dia, nggak bisa dipisah. Akhirnya laki-lakinya iseng, kemana bu? Oh mau ke sana. Kok sendirian? Nah, sudah mulai. Maka muncullah cinta lokasi. Cinta lokasi, kemudian jadi berkelanjutan, dan itu banyak terjadi. Jadi interlokal dan akhirnya cinta internasional. Terjadi. Ini terjadi, nggak main-main. Nggak main-main ya. Banyak kasus saya hadapi masalahnya. Tapi ketika dia ditemani oleh mahramnya, dia aman, nggak ada yang ganggu. Jadi terkadang di depan kita itu kayaknya kita pingin bebas, tapi Allah bilang jangan. Maka kita terikatlah dengan sunnah Nabi agar kita selamat. Agar kita selamat. Dengan menjalankan sunnah Nabi kita terjauhkan dari fitnah-fitnah, fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Jadi berusaha berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama laki-laki. Allah suruh tundukkan pandangan. Kalau kita tidak tundukkan pandangan, kita yang celaka, kita yang sengsara. Kapan kita mengubah pandangan? Kita lihat wanita cantik, namanya hati tidak bisa kita atur, tiba-tiba jatuh cinta. Bisa atau tidak? Bisa. Lelaki itu mudah jatuh cinta, mudah enggak? Mudah. Lihat jatuh cinta, mudah. Kalau kita biarkan mata kita ngelihat sana sini, jatuh cinta. Kalau kita semakin mendalam cintanya, kita yang sengsara. Ternyata yang kita jatuh cinta istri orang misalnya. Oh gimana? Mau diapain? Akhirnya pulang lihat istri sendiri jadi jelek. Kenapa? Karena kita sudah jatuh hati kepada wanita lain. Terpesona. Jadi jaga diri. Fitnah syahwat, fitnah syubhat, hati-hati. Jadi di antara cara agar kita selamat dari, agar kita bisa istiqamah, berusaha berpegang teguh dengan sunnah Nabi dalam segala hal. Dalam segala hal, terutama interaksi laki dengan wanita. Terutama interaksi laki dengan wanita itu sumber fitnah syahwat yang sangat luar biasa. Kemudian di antara cara agar kita bisa istiqamah, bersahabat dengan orang-orang yang baik. Yang kata Nabi SAW, al-mu'min mir'atun li akhihi. Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Cari teman yang merupakan cermin bagi kita. Ya. Jadi kesalahan kita dia bisa lihat seperti cermin. Kalau kita sendiri kita nggak bisa lihat, tapi kalau ada cermin kita bisa lihat nggak kesalahan kita? Bisa.
Ya, ternyata ada belekan di sini, ternyata ada tompel di sini, ternyata ada panu di sini, kita tahu. Kenapa? Lihat cermin. Nah, kita ini perlu ada sahabat yang meluruskan kita. Kita tidak sempurna. Nah, kalau kita punya teman yang saleh, dia mengingatkan kita. Dia bukan sekedar berteman karena kelezatan ngobrol, enggak. Justru kalau dia sayang sama kita, dia ingatkan. Kalau ada teman enggak pernah tegur kita, itu teman enggak benar. Berarti dia cuma hanya mau enak sama kita, mau ditraktir kita melulu. Jadi kita ingin kalau ada kita punya kesalahan, dia tegur. Ini teman yang benar. Dia dengan tegur dengan kata-kata yang baik, dia arahkan kepada yang lebih baik. Itu teman yang benar. Teman yang mengingatkan kita kepada akhirat. Rasulullah SAW bersabda tentang ala ukhbirukum bi khiyarikum wa syarrikum. Aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang terbaik di antara kalian dan orang terburuk di antara kalian. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, siapa orang terbaik di antara kalian? Di antara kita siapa yang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina idza ru'u, kalau dilihat ya, dzukiratil akhirah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang orang-orang jika kalau dilihat, mereka kalau kita lihat kita ingat akhirat. Kita ingat akhirat. Berteman dengan dia ingat akhirat. Kenapa? Dia memacu kita untuk belajar bahasa Arab, dia memacu kita untuk sedekah, dia memacu kita untuk misalnya kumpulkan uang untuk umrah, dia memacu kita untuk jadi takmir masjid, dia memacu kita untuk kebaikan, memacu kita, motivasi kita untuk salat malam, mengingatkan kita kalau kita bermaksiat. Ini luar biasa teman seperti ini. Ini teman kalau ada pegang erat-erat. Yang kita berteman dengan dia, maka kualitas iman kita semakin bertambah. Ya. Tidak gampang punya teman seperti ini. Oleh karenanya di antara cara agar kita istiqamah, berteman dengan orang yang soleh. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwasanya teman soleh itu pasti kecipratan kebaikan. Seperti dalam surat Al-Kahfi Allah sebutkan bagaimana orang-orang soleh 8 orang atau 7 orang ya, 7 orang, wa thaminuhum kalbuhum. Yang ke-8 adalah anjing mereka. Ini anjing karena berteman dengan orang-orang soleh tersebut, maka Allah sering sebut dalam Al-Quran. Anjing ini disebut berulang-ulang dalam surat Al-Kahfi. Wa kalbuhum basitun dzira'ihi bil wasit. Anjingnya di depan. Sayaqulun thalathatur rabihum kalbuhum wa yaqulun khamsatun sadisum kalbuhum rajiman bil ghaib wa yaqulun sab'atum wa thaminum kalbuhum. Ada yang mengatakan 3 orang, yang keempatnya anjing. Ada yang mengatakan 5 orang mereka, yang keenam anjing. Ada yang mengatakan 7 orang, yang ke-8 apa? Anjing. Disebut-sebut anjing tersebut berulang-ulang. Kemudian di antara keberkahan yang anjing tersebut dapat, ketika 7 orang soleh ini ternyata dibuat tidur 309 tahun, kemudian mereka bangun, anjingnya dalam kondisi jadi tulang belulang atau masih anjing masih biasa? Masih biasa. Karena anjingnya di depan goa. Karena kalau mereka lihat anjing mereka sudah tulang belulang, wah ini kita sudah tidur lama, anjing kita sudah tulang. Tapi mereka waktu itu ragu, kita tidur berapa lama? Ada yang mengatakan sehari, yauman au ba'dha yaum. Kita cuma tidur sehari atau setengah hari. Itu menunjukkan anjing mereka juga terjaga seperti mereka. Lihat anjing tersebut dapat kecipratan keberkahan karena berjalan dengan orang soleh. Anjing tersebut disebut oleh Allah berulang-ulang. Antum kapan disebut di Al-Quran? Ini anjing disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Dia bergaul dengan orang soleh. Bergaul dengan orang soleh. Kecipratan keberkahan. Kecipratan keberkahan. Sama seperti kisah 3 orang yang masuk ketika kehujanan, mereka masuk goa berlindung dari hujan, tiba-tiba ada batu besar menutup pintu goa. Kalau mereka lama-lama bisa kehabisan oksigen, akhirnya mereka berdoa. Ternyata 3 orang tersebut semuanya orang soleh. Satu berdoa dengan berbakti pada orang tua, bertawasul dengan berbakti sama orang tua. Satu bertawasul dengan amanah, dan satu bertawasul ya dengan meninggalkan kemaksiatan. Akhirnya pintu goa terbuka. Coba kalau 3 orang itu satunya tukang maksiat, enggak jadi terbuka. Iya enggak jadi. Jadi jangan coba-coba bergaul dengan orang-orang nakal, jangan. Kecuali kalau Anda ingin menasihati, kalau enggak usah teman, enggak usah bergaul sama mereka. Enggak usah. Ini temanku ngajak-ngajak macam-macam, enggak, maaf. Hidup saya cuma sekali, umur saya cuma sebentar, bukan waktunya saya coba-coba maksiat. Saya sudah nakal dulu, sekarang udah enggak. Mencoba-coba maksiat kemudian ketagihan, mati di atas maksiat, ngeri. Maka di antara cara untuk bisa istiqamah, cari teman-teman yang baik. Ingat, apa teman yang baik itu definisinya? Teman yang kalau kita lihat dia mengingatkan kita kepada apa? Akhirat. Teman yang mengajak kita untuk ingat akhirat. Teman kita suruh mikir dunia banyak.
Teman yang ketika kita lihat langsung ingat dunia juga banyak. Kita mau cari teman yang kalau kita lihat buat kita ingat apa? Akhirat. Ini ada orang ngaji, semakin glamor hidupnya. Ini salah ngaji seperti ini. Ini ibu-ibu ngaji, semakin kurang ajar sama suami, salah ngaji. Ini ibu-ibu ngaji, kesemsem sama ustadznya, salah ngaji seperti ini. Ustadznya terlalu bersolek, makanya dia kesemsem sama ustadznya. Kejadian enggak? Kejadian seperti ini. Ini tidak mengingatkan kepada akhirat. Ini bikin fitnah seperti ini. Ini ngaji malah ceritanya barang-barang branded ya. Tas saya branded, sepatu saya branded, jam saya branded, suami saya juga branded. Masya Allah, lengkap. Ini apa seperti ini? Ini bukan teman yang baik. Teman yang baik itu ingat akhirat. Teman yang baik mengingatkan dunia ini kan kita tinggalkan. Tidak membuat kita terpesona dengan dunia, enggak. Buat kita kecanduan untuk menengok dunia, enggak. Dunia kita perlu, tapi jangan sampai kecanduan. Baik, berikutnya. Di antara cara yang ampuh agar terhindar dari fitnah adalah menjauhkan diri dari fitnah tersebut. Menjauhkan diri dari fitnah tersebut. Kata Nabi SAW, satakunu fitanun. Akan muncul fitnah-fitnah. Ya. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Yang duduk dalam fitnah tersebut lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan menuju fitnah tersebut. Wal mashi fiha khairun minal sa'i. Yang berjalan menuju fitnah masih lebih baik daripada yang berlari menuju fitnah tersebut. Man istashrafaha istashrafathu. Siapa yang mencoba-coba dekat, dia akan ditangkap oleh fitnah tersebut. Ini semakin kita sibuk mendekati fitnah, kita semakin terfitnah. Kita semakin terfitnah. Semakin kita ikut berita fitnah, kita semakin ingin tahu terus lebih dalam. Maka kalau kita tahu itu fitnah, kita jauhi, enggak usah kita tahu, lebih baik. Maka ini tinggal urusan jari aja, tinggal klik atau tidak. Ujian kita pada jari kita. Kalau klik, sudah, klik lagi, enggak habis-habis. Akhirnya kita lihat fitnah, kita komentar enggak habis-habis. Kita kasih analisa pun enggak ada yang dengar, cuma dengar teman-teman aja yang dengar sendiri. Habis umur. Kalau kita enggak klik, selesai. Kita ngeklik yang bermanfaat, ngeklik yang nambah pahala di akhirat. Maka jauhilah diri dari fitnah. Siapa yang ikut masuk fitnah, dia akan terbawa pada fitnah-fitnah berikutnya. Ada misalnya muamalah haram, kita mau ikut, trek, udah kita akan bohong lagi, ini lagi penipuan terus berlanjut. Awalnya kalau kita jauhi selamat, tapi ketika mulai masuk, sudah tahu itu enggak benar, kita masuk, akhirnya tertutup dengan kebohongan, kezaliman tidak ada hentinya, tidak ada ujungnya. Coba kalau dari awal kita menghindar, selesai. Sudah tahu itu muamalah, syubhat, nekat. Namanya menyemplungkan diri dalam syubhat. Kalau sudah itu akan muncul keburukan-keburukan berikutnya. Kasihan, susah terlepas lagi dari keburukan-keburukan tersebut. Susah. Oleh karena kalau kita tahu fitnah, kita menjauh. Kalau perlu kita enggak perlu tahu tentang fitnah itu sama sekali. Tapi di antaranya agar kita bisa terhindar dari fitnah, menjalankan sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Ini adab yang agung yang jika seorang melakukannya, saya melakukannya dan antum dan ibu-ibu sekalian melakukannya, tentu dia akan bahagia, tentu Islamnya akan indah. Kata Rasulullah berkata, min husni islamil mar'i, termasuk indahnya Islam seseorang, itu termasuk eloknya iman seseorang, termasuk kualitas tinggi iman seseorang. Kapan? Jika dia meninggalkan yang bukan urusannya. Sudah, kapan seorang meninggalkan yang bukan urusannya, dia akan fokus yang merupakan urusannya. Tapi kalau dia sibuk ngurusin yang bukan urusannya, yang prioritas dia abaikan.
Coba seorang sibuk ngurus yang bukan urusannya. Akhirnya kapan dia ngurus istrinya? Kapan dia didik istrinya? Kapan dia didik anak-anaknya? Kapan dia bercengkerama dengan istri anak? Enggak ada waktu. Sibuk yang tidak bermanfaat. Kalau tanya tentang berita tidak bermanfaat, dia bisa cerita dari A sampai Z, dia tahu semuanya. Oh, ini begini ceritanya, asalnya begini, itu karena begini, kemudian begitu, lalu begini. Istrinya enggak pernah diajak ngobrol. Akhirnya istri ngobrol sama suami orang. Anaknya enggak pernah ngobrol, akhirnya anaknya curhat sama orang lain, sama temannya. Sekarang kenapa banyak problem anak-anak rusak? Karena anaknya tidak menemukan tempat curhat pada ayah dan ibunya. Sehingga dia cari solusi dengan temannya. Yang temannya sama-sama anak enggak ngerti, ya kasih solusi yang menurut kesenangan mereka, bukan kebaikan mereka. Anak-anak jadi rusak, dia enggak mau bicara sama bapak ibunya karena enggak ada tempat berbicara, dia tidak pernah ngobrol, tidak pernah bapaknya mancing gimana, ada masalah apa bisa bantu, enggak ada. Sibuk sama temannya, sibuk yang tidak bermanfaat. Seandainya sibuk bermanfaat mungkin ada uzur. Ini yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Buka HP 2 jam nonton berita yang belum tentu ada manfaatnya. Coba dia baca Quran. Coba dia pakai telepon buat telepon tantenya, telepon ponakannya, telepon kakaknya, telepon adiknya, ketawa ketiwi sama kerabatnya, kan dapat pahala. Ini 2 jam tiap hari lihat berita. Berita ini, berita anu, berita ini, berita anu. Enggak habis-habis beritanya. Belum tentu habis beritanya. Buang umur. Oleh karenanya sekarang sebelum kita bertanya, ini enggak manfaat buat saya ngeklik ini ada manfaatnya enggak? Ini kepentingan saya enggak? Perlu enggak saya tahu? Kalau bapak pembisnis, oke, tahu tentang perubahan harga dolar, oke lah, karena bisnismen ya. Tentang pajak sekarang berapa, ya harus tahu lah karena bisnismen. Ini tidak apa-apa tahu tersebut karena urusan kerjaan saya. Tapi yang bukan urusan kerjaan ngapain diurusin? Tapi saya jalan sama teman, tahu-tahu kita lihat ada bangunan mangkrak. Dia cerita, oh Ustaz, bangunan ini tuh begini, mangkrak tuh karena gini, yang punya kemarin ribut sama ini, kemudian begini. Wih, Masya Allah, cerita bangunan mangkrak dia ngerti. Ini kayak gini makanya ngaji nggak berkembang seperti. Karena hal yang bukan urusannya dia ngurusin. Lewat lagi ada rumah warna ungu. Kenapa sih rumah warna ungu? Norak banget. Ente ya belum punya rumah, beli rumah, ngapain ngurusin rumah orang? Mau dikasih warna ungu mau urusan dia. Ente bukan urusan ente. Ente sekarang kontrakan belum lunas. Sudah ente bikin rumah sendiri. Urusan lagi, ini artis dicerai sama suaminya, kemudian ngapain kau tahu artis ini cerai sama suaminya, dia nuntut, dia pacaran, ketahuan pacar lamanya, buat apa kau urusin artis? Sudah kau lihat maksiat terus, artis itu kan memang dia pakai berjilbab syar'i, kan enggak? Terus kau ngurusin artis buat apa? Kecuali kau mau nikahi, enggak apa-apa. Oh saya mau nikahi dia Ustaz, ya fadhal silakan. Ini duit aja enggak ada, artis lihat kamu dia mau muntah lihat kamu enggak punya duit. Kalau kau punya duit ganteng banget, duit enggak ada. Terus ngapain ngurus seperti itu? Habis umur tidak bermanfaat. Sehingga kalau kita ngurusin yang tidak bermanfaat, akhirnya kita terfitnah, pasti terfitnah. Kata kita ngurusin yang bukan urusan kita. Minimal kita ikut nimbrung, ikut komentar, ikut menilai, ikut menyebar, terfitnah. Makanya sekarang kalau bukan urusan kita nggak perlu tahu. Kita ini ada orang buka HP kita pengen nengok ini buka apa. Saya kalau subhanallah saya teman-teman di kampus, kita nggak ada yang mau lihat, nggak ada kebiasaan mereka orang di Madinah begitu, nggak ada tengok-tengok sebelah, nggak ada. Jarang kita di sana nanya gimana keuanganmu, jarang, kecuali teman dekat sekali. Kalau kita kerjanya apa sih? Sudah mulai penasaran. Kok mobilnya bagus, kerja apa sih? Ya udah, pingin tahu aja, kepo. Ya kalau ada manfaatnya nggak apa-apa ya. Mau saya ini kalau ingin tidak terfitnah yang bukan urusan kita makanya kita jauhi. Mungkin berikutnya singkat lagi ya. Zuhud dalam segala hal. Zuhud artinya tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Ini jadi pedoman hidup kita. Meninggalkan yang tidak bermanfaat buat kita di akhirat. Segala perkara yang tidak ada pahalanya tinggalkan. Ada pahalanya enggak? Saya olahraga ada pahala? Ada. Olahraga buat sehat supaya kuat ibadah, lakukan. Saya ketawa ketiwi sama teman, ada enggak pahalanya? Ada. Masukkan kedekatan, memberikan kebahagiaan. Oke, lakukan. Saya nonton film Korea, ada enggak pahalanya? Ya, buat menghilangkan
bete, menghilangkan boring. Nonton film Korea maksiat, ada enggak pahalanya? Siap enggak dihisab oleh Allah? Kalau enggak ada pahalanya, enggak usah. Itu namanya zuhud. Zuhud. Ada enggak saya beli barang mewah ini ada pahalanya enggak? Enggak ada. Ya sudah, enggak usah yang mewah-mewah, yang secukupnya aja. Yang kalau kau dihisab oleh Allah siap menjawab. Kalau enggak usah. Beli jam sampai 1 miliar buat apa? Uang ada, tapi kamu kenapa beli jam 2 miliar sampai 12 miliar? Ada jam 10 miliar, 8 miliar. Bahlul ya. Beli jam segitu. Nanti kalau sudah pakai jam begitu pasti sering ngomongnya begini. Kadang-kadang goyang sendiri. Ini goyang tanpa dia sadari karena ini konsekuensi jam mahal. Kalau jam murah dia tutup. Kalau jam mahal goyang sendiri tanpa dia sadari. Itu gestur tubuhnya ingin pamer. Meskipun dia dalam rahasianya saya tidak pamer, tapi dia ingin pamer. Dan itu merubah hati luar biasa. Ada faedahnya enggak di akhirat kita beli jam mahal itu? Kalau enggak ada, enggak usah, ngapain? Kalau ada beli, enggak ada masalah. Saya berteman dengan dia, ada enggak pahala saya di akhirat berteman dengan dia? Enggak ada, sudah saya enggak berteman dengan dia. Saya masuk komunitas itu, ada enggak keuntungan saya di akhirat masuk komunitas tersebut? Enggak ada, ngapain? Saya ada komunitas yang lain, ada faedahnya. Saya ikuti kegiatan ini, ada enggak faedah saya di akhirat karena saya akan buang umur saya, waktu saya, pemikiran saya di komunitas tersebut. Ada faedahnya enggak di akhirat? Enggak ada, mohon maaf, enggak usah. Ngapain saya buang umur saya? Tidak ada faedahnya, tidak ada pahala. Umur tinggal sedikit, rambut sudah putih, sebentar lagi tewas, terus masih mikirin kayak gitu. Ngapain? Nah kalau kita selalu berpikir seperti ada pahalanya, enggak pahala enggak, saya enggak. Insyaallah selamat dari fitnah. Cuma kita enggak filter, kita apa aja ikut, pengin tahu, nyimbrung, masuk grup enggak benar, pengin coba-coba apa yang dibicarakan, akhirnya terfitnah. Tahu-tahu salah masuk grup, ada akhwat kirim foto, masya Allah, cantik luar biasa, merayu. Kita laki-laki pasti tergoda, kecuali ente enggak normal. Kalau normal pasti tergoda. Maka kalau tidak ada pahalanya, maka tinggalkan. Terakhir Rasulullah memuji orang yang tidak suka tampil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu al-'abda at-taqiyyal ghaniyal khafi." Sungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, itu meninggalkan maksiat, yang al-ghani itu merasa berkecukupan, qanaah, wal khafi yang suka menyembunyikan diri, tidak suka tampil. Jadi orang jangan suka tampil. Kalau dia harus tampil seperlunya saja. Jangan suka jadi buah bibir, jangan suka jadi bahan like, sedikit-sedikit bikin lagi kegiatan publish, pingin dilihat orang, lagi berjalan di pinggir sungai lagi foto. Ngapain coba? Coba ngapain? Foto. Setahun lalu tidak seperti ini, kemudian difoto, ngapain? Jadi orang lihat, ya ente buang umur orang lihat foto ente. Orang lihat foto ente, apa faedah dia dapat pahala lihat foto ente? Bikin foto, bikin ini, bikin anu. Kenapa suka tampil? Narsis. Laki-laki lagi. Kalau perempuan wajar, ini laki-laki. Sempat bersolek, tampil lagi. Ya maksudnya kita bicara, maksudnya ikhwan ya. Kalau orang umum ya biarin aja. Kalau orang artis ya memang dia harus tampil. Ini ente bukan artis, jangan so artis. Ente ngapain semuanya harus tampil jadi bahan pembicaraan, jadi butuh like, enggak usah. Al-khafi Allah. Kalau enggak ada faedahnya ngapain pingin orang melihat kita, jadi kita bahan buah bibir, jadi pembicaraan buat apa? Ente kalau makan nasi goreng enggak usah ente videoin, paham? Kecuali ente adalah yang bikin laris apa? Iya, food blogger, enggak apa-apa. Ente makan nasi goreng, oke, nasi goreng. Ngapain ente syuting? Ente ngapain di syuting makan nasi goreng? Terus follower ente ada 100.000 nonton ente makan nasi goreng buat apa coba? Entinya buang-buang umur mereka untuk mikirin ente makan nasi goreng. Masya Allah nasi goreng enak, beli di mana ya? Jadi bahan omongan yang ada faedahnya. Kenapa harus tampil seperti itu? Tampil ilmu, oke. Yang ada manfaat. Ini makan nasi goreng, shooting. Makan es krim, shooting. Lagi jalan-jalan, shooting. Lagi gandeng istri, shooting. Lagi marahin istri, nggak di shooting. Lagi diomelin istri, apa lagi? Jadi buat apa? Rasulullah suka orang yang tidak suka tampil. Tampil ada perlunya, nggak apa-apa. Para sahabat mereka bukan orang yang suka tampil. Kalau suka tampil, kita tampilkan diri, kita bisa terpapar kepada fitnah.
fitnah. Tampil keren, akhirnya terfitnah. Inilah ada yang terfitnah oleh kita memfitnah orang. Maka Allah suka dengan orang yang khafi, yang sibuk dengan ibadah, sibuk dengan Al-Quran. Dalam sebagian riwayat al-hafi, yaitu sibuk dengan istri, anak istrinya. Sibuk ngurusin keluarga sehingga tidak sibuk tampil keluar ngurusin yang ndak-ndak. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menghindarkan kita dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat dan menjaga kita untuk bisa istiqamah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.